Saudara-saudari yang terkasih, tanggal 4 Oktober merupakan hari yang sangat istimewa bagi semua pengikut Santo Fransiskus Assisi di seluruh dunia. Mengapa? Karena tanggal 4 Oktober adalah Hari Raya Santo Fransiskus. Saya adalah anggota Ordo Fratrum Minorum Capucinorum atau disingkat dengan OFM-CAP yang dalam bahasa Indonesia disebut Ordo Saudara Dina Kapusin. Ordo ini adalah merupakan pengikut Santo Fransiskus dari Assisi. Karena itu bagi kami Ordo Kapusin, tanggal 4 Oktober ini adalah juga merupakan hari besar yang tak mungkin kami lewatkan begitu saja tanpa merayakannya secara istimewa. Untuk hari raya ini saya menyediakan sebuah permenungan khusus. Saya harap Anda yang berkenan mendengarkannya bisa lebih mengenal Santo Fransiskus Assisi dan mendapat hikmat kekayaan rohani santo ini. Ada banyak hal yang bisa kita petik dari sejarah hidup santo ini. Tapi rasanya saya harus membatasi diri untuk tidak menyampaikan sejarah hidupnya mulai dari masa kecilnya sampai dengan kematiannya. Untuk itu saudara-saudari bisa memperolehnya dari banyak sumber, sebab sudah begitu banyak buku yang ditulis tentang santo ini. Saking banyaknya bahkan hidup dan spiritualitas Santo Fransiskus Assisi ini sudah dibukukan gereja menjadi suatu bidang ilmu yang disebut Fransiskanologi. Maka saya membatasi permenuan ini berdasar pada 2 tahun terakhir hidup Fransiskus. Saudara-saudari, pada bulan September 1224 terjadilah peristiwa stigmatisasi. Fransiskus sedang berdua sendirian. Dengan kebaktian yang meluap-luap, dia merenungkan sengsara Kristus dan cintanya yang tidak terbatas. Tuhanku, izinkanlah aku merasakan di dalam tubuhmu sendiri sebanyak mungkin penderitaan hebat yang engkau telah merasakan pada jam sengsaramu yang amat pahit itu. Demikian Fransiskus katakan dalam doanya. Semangat Fransiskus menjadi begitu kuat di dalam dirinya, sehingga seluruh dirinya menjelma ke dalam Yesus. Kristus menampakkan diri kepadanya, dan terjadilah pembicaraan yang begitu mesra antara dia dengan Kristus. Sesudah pembicaraan yang lama, penglihatan itu lenyap dan meninggalkan di dalam hati Fransiskus suatu nyala kasih yang berkobar-kobar. Dan di dalam tubuh Fransiskus tinggallah suatu gambaran dan rekaman sengsara Kristus. Pada tangan dan kaki Fransiskus langsung mulai nampak bekas-bekas paku seperti yang dilihatnya pada tubuh Yesus yang tersalib. Stigmatisasi memang sungguh-sungguh merupakan suatu
tanda relasi Fransiskus yang begitu erat dengan Kristus. Tapi dia tetap tinggal rendah hati. Sedikit pun dia tidak mau bermegah-megah atas karunia ini. Eksibisionisme religius, yakni yang berbangga-bangga karena hubungan yang dekat dengan Tuhan, sama sekali tidak ada pada Fransiskus. Ia berusaha sedapat mungkin untuk menyembunyikan stigmata yang diperolehnya. Dan walaupun dia hampir tidak bisa berjalan karena luka-luka yang ada pada kakinya, hal itu tidak menjadi penghalang baginya untuk terus mewartakan Injil. Dengan naik keledai sambil menanggung penderitaan hebat karena stigmatanya, ia masih terus dengan penuh kegembiraan berkeliling ke sana kemari mewartakan Injil. Saudara-saudari, penderitaan Fransiskus karena luka stigmata itu sungguh-sungguh berat. Penderitaan lain yang menyiksa tubuhnya masih bertambah lagi. Sebab penyakit malaria kronis dengan segala akibatnya menyerang tubuhnya tanpa kenal ampun. Penderitaan bertambah lagi dengan penyakit perut dan penyakit mata trahom. Dalam sakitnya di San Damiano, Fransiskus diberi kepastian oleh Tuhan bahwa tak lama lagi dia akan menikmati hidup kekal. Dia begitu gembira dan lupakan penderitaannya. Dalam kegembiraan yang meluap-luap ini lahirlah nyanyian Kidung Saudara Matahari atau Gita Sang Surya yang terkenal itu. Penyakit matanya semakin parah. Untuk mengobatinya, Fransiskus terpaksa menempuh jalan penuh derita, kurang lebih 100 kilometer dari Rieti menuju Fonte Colombo. Sungguh mengharukan bila kita baca dalam riwayat hidupnya bagaimana seorang tabib mencoba mengurangi penyakit matanya dengan menyentuhkan besi yang pijar pada kulit matanya. Kemudian dia berobat lagi ke Siena. Ia hampir meninggal. Walau demikian dia masih memberi 3 nasihat atau kehendaknya yang terakhir. Ketiga nasihat ini kemudian disebut wasiat pendek dari Siena untuk membedakannya dari wasiat panjang dari Assisi. Yang ditekankannya dalam wasiat Siena itu ialah cinta persaudaraan, kesederhanaan, dan ketaatan pada pimpinan gereja. Lalu Fransiskus minta supaya dia dibawa ke Porciuncula karena ia ingin meninggal di sana. Pada tanggal 3 Oktober 1226, setelah matahari terbenam, Fransiskus wafat dalam usia 45 tahun, yakni 20 tahun sesudah pertobatannya.
Saudara-saudariku, apakah ide-ide dan bahan pikiran, semangat serta teladan yang dapat kita ambil dari 2 tahun terakhir hidup Fransiskus ini? Hal yang menarik pertama-tama ialah kekuatan rohani yang dinampakkan Fransiskus dalam penderitaannya. Sakitnya ternyata begitu hebat, sehingga pengobatan tidak berhasil sedikit pun. Tetapi walaupun kekuatan tubuhnya semakin berkurang, namun jiwanya semakin diperkuat dengan kegembiraan ilahi untuk menempuh perjalanannya yang terakhir. Sakit yang ditanggungnya luar biasa, bahkan bisa berakibat psikis. Walaupun demikian, dia toh masih memberi perhatian besar pada saudara-saudaranya seordo. Dengan senyum dia katakan, mari mulai sekali lagi, sebab sampai sekarang kita belum maju apa-apa. Hal kedua yang menarik perhatian kita ialah wasiat terakhir Fransiskus. Wasiat Siena ini sama sekali bukan bersifat yuridis. Di dalamnya Fransiskus menegaskan bahwa Ekaristi mempunyai peranan sentral dalam hidup rohani kita. Dan dalam wasiat itu dia ingatkan para saudaranya untuk menghormati orang-orang sakit. Fransiskus menegaskan bahwa membantu orang-orang sakit secara rohani dan jasmani adalah khas Fransiskan. Hal ketiga yang menarik perhatian kita ialah sikap Fransiskus terhadap kematian. Fransiskus bertanya kepada dokternya bagaimana pendapatnya mengenai keadaan kesehatannya. Dan dokter menjawab, ya, jika Tuhan mengizinkan, saudara tentu dapat sembuh. Tetapi Fransiskus meminta jawaban yang tegas. Dia minta informasi yang tepat mengenai sakitnya. Lalu kata dokter itu, menurut ilmu ketabiban, sakit saudara tidak dapat sembuh lagi. Menurut dugaan saya, akhir September atau awal Oktober saatnya sudah akan tiba. Mendengar itu, Fransiskus begitu gembira. Wajahnya berseri-seri karena kegirangan hatinya. Dan lalu dia berseru, selamat datang, saudara maut. Dan sesudah tahu akan saat yang sudah demikian dekat, Fransiskus berusaha mempersiapkan diri pada kematian. Ia tidak melihat kematian sebagai akhir, tetapi sebagai transitus, suatu peralihan kepada hidup kekal yang didambakannya. Saudara-saudariku, tahun-tahun terakhir hidup Fransiskus penuh dengan penderitaan. Ia menderita secara jasmani dengan segala macam penyakitnya.
tetapi dia juga menderita batin. Karena saudara-saudara mulai memberontak terhadapnya dan terhadap anggaran dasar yang diberikannya. Namun dia tetap bergembira. Kata-kata Tuhan tetap dipegangnya teguh. Bergembira dan bersukacitalah dalam penderitaan, sebab kerajaanku menjadi milikmu. Ini juga menjadi seruan pada kita pada hari raya Santo ini. Berbuat sesuatu untuk Tuhan hanya bisa dengan pengorbanan. Dan pengorbanan itu harus dilakukan dengan Evangelii Gaudium, dengan kegembiraan Injili. Perayaan Santo Fransiskus ini kiranya memenuhi hati kita dengan kegembiraan Injil. Hidup Fransiskus khususnya 2 tahun sebelum wafatnya telah menunjukkan bahwa bersama Yesus kegembiraan selalu lahir dan dilahirkan kembali walau dalam penderitaan. Bapa Paus kita yang dengan sadar memilih nama Fransiskus sebagai namanya sebagai Paus, dalam seruan apostoliknya Evangelii Gaudium, dengan sangat kuat mengingatkan kita akan bahaya besar dunia kita dewasa ini. Dengan tawarannya, yakni konsumerisme yang berlipat ganda dan luar biasa. Paus mengingatkan kita bahwa mengikuti semua tawaran itu akan menghasilkan kehampaan pribadi sebagai akibat dari penyakit mencari kepuasan sesaat dan dari kesadaran diri yang terisolir. Ketika hidup kita tidak lagi dibaktikan, kita akan enggan menderita. Kesenangan pribadi akan lebih dicari, dan dengan itu kita akan memperbesar jarak kita dengan sesama. Tidak bisa lagi masuk ke antara orang-orang miskin. Tidak bisa lagi mendengar suara Allah. Tidak bisa lagi bersyukur atas kasih-Nya. Dan tidak ada antusiasme lagi untuk memperjuangkan yang baik. Para pengikut Fransiskus akan berjalan dalam bahaya ini secara pasti dan permanen. Bila tidak mau lagi belajar dari kegembiraan dan penderitaan santo ini. Ada banyak yang jatuh dan berubah menjadi pribadi yang pemarah, pendendam, dan tidak bergairah hidup. Jelas sekali ini bukanlah pilihan hidup yang layak dan bermartabat bagi yang membaktikan diri. Itu bukan kehendak Allah. Ini bukan jenis hidup bakti yang dimaksudkan Fransiskus Assisi. Maka khusus kepada saudara-saudariku Fransiskan, hari ini Bapak kita Fransiskus mengajak kita kembali memperbaharui diri dalam perjumpaan yang sangat pribadi dengan Yesus Kristus. Atau sekurang-kurangnya membiarkan diri kita ditemuinya. Sebab setiap hari Dia mencari kita tanpa henti. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk mengatakan bahwa
ajakan ini tidak berlaku bagi dirinya, karena tak seorang pun dikecualikan dari kegembiraan yang dibawa oleh Tuhan. Mari kita seperti Fransiskus menatap ke depan dengan penuh harapan, di mana segala kesulitan dan sengsara akan selesai. Dan setiap kali kita melangkah maju, kita tidak perlu berbangga, melainkan dengan rendah hati serta dengan kegembiraan yang menyala kita berkata, mari mulai sekali lagi. Sebab sampai sekarang kita belum maju apa-apa. God bless you.